Baiklah, selamat pagi dan selamat salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Elkiven dengan NIM H1A1 20036, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, ingin mempresentasikan video PowerPoint tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau bisa disingkat APBD provinsi. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, yang telah memberikan tugas ini dan menjadikan tugas ini sebagai penilaian ujian akhir semester atau UAS yang dilaksanakan dalam minggu ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan menyaksikan. Ya, sebelumnya kita akan masuk ke dalam isi dari PowerPoint itu sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini dimaksudkan adalah mengetahui pengertian, fungsi, dan tujuan dari APBD provinsi. Lalu yang kedua, proses penyusunan. Proses penyusunan sendiri yaitu mengetahui penyusunan dari APBD provinsi. Lalu yang ketiga merupakan pembahasan. Pembahasan ini lebih kepada menjelaskan unsur-unsur dari APBD provinsi. Lalu yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan sendiri merupakan hasil akhir atau hasil yang telah didapatkan di dalam PowerPoint ini. Nah, kita di sini akan masuk kepada isi PowerPoint yang pertama. Isi PowerPoint pertama yaitu pendahuluan. Apa sih itu anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi? Pastinya ini anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ini merupakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan juga oleh DPRD, dan anggaran ini dipakai dalam satu tahun. APBD sendiri merupakan turunan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional atau negara. Nah, yang berarti APD sendiri merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Nah, kita masuk ke dalam materi ini. Kita mulai dari pengertian APBD provinsi sendiri. Nah, pengertian APBD provinsi sendiri terdapat 3. Nah, secara umum, APBD provinsi merupakan suatu daftar sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang isinya membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Berarti dalam hal ini APBD itu merupakan daftar-daftar sistematis di mana terdapat penerimaan, pengeluaran. Nah, dan dari penerimaan dan pengeluaran ini telah dapat disetujui oleh DPRD dan akan digunakan untuk dalam waktu kurun 1 tahun. Lalu yang kedua, pengertian dari APBD provinsi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 Ayat 8. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 Ayat 8 ini, APBD provinsi merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini, APBD sendiri pengertiannya telah masuk di dalam ranah hukum,
yang ada di dalam UU nomor 17 sendiri. Lalu ada juga pengertian APBD di dalam ranah hukum lain, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 21, di mana APBD provinsi merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Berarti dalam hal ini, setelah DPRD dan pemerintah daerah menyetujui rancangan tersebut, maka akan ditetapkan APBD tersebut dengan mempunyai kekuatan hukum, yaitu peraturan daerah. Lalu selanjutnya ada fungsi APBD provinsi. Fungsi APBD provinsi sendiri terdapat 6 jenis fungsi, yang antara lain adalah yang pertama, fungsi otorasi. Fungsi otorasi merupakan melaksanakan pendapatan dan belanja daerah. Berarti di sini APBD itu sebagai mempunyai pendapatan dan belanja daerah provinsi masing-masing. Lalu yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan sendiri merupakan pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan. Berarti dalam hal ini, APBD provinsi ini merupakan cara untuk bagaimana manajemen di dalam provinsi itu sendiri atau gimana kegiatan dari provinsi itu sendiri. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sendiri merupakan pedoman dalam nilai kegiatan yang sesuai ditetapkan. Nah, kegiatan yang telah ditetapkan oleh APBD sendiri perlu diawasi dan diteliti secara dalam agar tidak terjadi sebuah penyelewengan yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Lalu keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi merupakan menciptakan lapangan kerja dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini, APBD provinsi merupakan hal yang dapat digunakan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat di provinsi, dan dari hal itu akan menjadi perekonomian untuk efektif, tidak secara yang lain atau pemborosan seperti itu. Lalu yang kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Dalam hal ini, APBD itu harus distribusi ke dalam daerah-daerah lain secara adil dan patut sesuai yang ada di dalam daerah provinsi tersebut. Lalu keenam adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas sendiri merupakan menyeimbangkan fundamental ekonomi daerah. Dalam hal ini, APBD provinsi ini menyeimbangkan dana-dana dari daerah sehingga daerah provinsi tersebut secara fundamental akan naik. Nah, itulah beberapa dari fungsi-fungsi APBD provinsi. Lalu setelah dari fungsi APBD provinsi, kita akan maju ke dalam tujuan dari APBD provinsi. Nah, tujuan dari APBD provinsi itu terdapat 4 tujuan, yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, yang berarti setiap pemerintah daerah mempunyai tujuan fiskalnya sendiri. Nah, dengan adanya APBD provinsi, maka dari pendanaan dari APBD provinsi sendiri dapat dijadikan sebagai pelecut atau memuluskan jalan pemerintah daerah mencapai dalam tujuan fiskalnya di dalam daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi dengan adanya APBD provinsi ini dapat
mengatur bagaimana secara struktur pemerintah di bawah daerah provinsi, seperti daerah kabupaten kota ataupun daerah desa. Nah, selain itu, yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Pemerintah daerah di provinsi ini pasti mempunyai barang dan jasa yang diperlukan. Nah, dengan adanya APBD provinsi, maka akan ada terjadi efisiensi dengan penyediaan barang dan jasa yang akan dibutuhkan di dalam setiap daerah provinsi. Lalu yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memprioritaskan apa saja yang akan diperlukan untuk dibelanjakan untuk daerahnya dengan memakai dana APBD provinsi tersebut. Ya, itu adalah tujuan dari APBD provinsi sendiri. Nah, selanjutnya ini setelah kita selesai dari pendahuluan. Nah, kita akan masuk dari sisi PowerPoint yang kedua, yaitu proses penyusunan. Nah, proses penyusunan sendiri di dalam APBD pasti diperlukan, karena APBD sendiri harus disusun secara lama dan tidak mungkin secara cepat, karena APBD sendiri kan diperlukan beberapa proses di dalam DPRD dan pemerintah daerah. Maka dari itu penyusunan APBD provinsi ini harus berkaitan dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintahan provinsi. Nah, proses penyusunan APBD provinsi sendiri terdapat alur-alurnya, yaitu di mana yang pertama adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, waktu yang diberikannya itu adalah sampai pada akhir Mei. Lalu yang kedua adalah penyampaian kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau bisa disingkat dengan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah. Nah, waktu yang diberikan ini adalah minggu pertama bulan Juni dengan lama 1 minggu. Lalu yang ketiga adalah penyampaian kebijakan umum APBD oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, waktu yang diberikan adalah minggu kedua dan minggu ketiga dalam bulan Juni. Lalu yang keempat, kebijakan umum APBD tersebut dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah diberikan ini disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD provinsi masing-masing, di mana waktu yang diberikan adalah minggu keempat dari bulan Juli. Nah, dari nomor 34 ini, lama waktu yang diperlukan itu adalah 6 minggu. Lalu yang kelima adalah diedarkannya surat edaran kepala perihal pedoman rencana kerja dan anggaran SKPD daerah, di mana waktu dari itu adalah minggu pertama bulan Agustus dengan lama 1 minggu. Lalu yang keenam, penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan rancangan APBD atau bisa disingkat RAPD dalam waktunya yaitu awal Agustus sampai dengan akhir September dengan lama 7 minggu. Lalu penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPD kepada DPRD provinsi dengan waktu minggu pertama bulan Oktober dengan lama 2 bulan. Lalu dari setelah penyampaian rancangan APBD tersebut, maka diambilkan persetujuan bersama dari DPRD provinsi dan kepala daerah dengan waktu maksimal 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan. Seperti contohnya tahun anggarannya 2020
Maka sebelum anggaran itu akan dimulai, harus diambil persetujuan bersamanya. Lalu yang ke-9, hasil evaluasi rancangan APBD atau RAPBD. Hasil dari evaluasi ini membutuhkan waktu 15 hari kerja pada bulan Desember. Lalu yang terakhir, yang ke-10, penetapan peraturan daerah APBD atau Perda APBD dan peraturan kepala daerah atau Perkada, dan juga penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi dengan waktu paling lambat akhir Desember atau bisa dibilang 31 Desember. Nah, dari alur-alur di sini kita akan menyurutkan ke dalam bagannya, mekanismenya. Jadi dalam hal ini RKPD, lalu kepada KUA dan PPAS, KUA dan PPAS ini sendiri diberikan kepada DPRD dan kepala daerah melalui ketua DAPD, lalu DPRD dan kepala daerah mengambil keputusan dan menyetujui KUA dan PPAS, maka dari pemerintah pusat akan dikeluarkan SK Pedoman RK SKPD, lalu dari sudah keluarnya SK Pedoman tersebut, maka diperbolehkannya penyusunan dan pembahasan RK SKPD dan RK PPKD. Lalu setelah pembahasan dari penyusunan tersebut, maka akan bisa dimulai dengan penyusunan rancangan APBD. Setelah penyusunan RAPBD akan disampaikan penyampaian RAPBD, lalu akan didapatkan persetujuan bersama dari kepala daerah dan DPRD provinsi, lalu akan dievaluasi, dan pada akhirnya akan ditetapkan peraturan daerah APBD tersebut atau Perda APBD. Nah, begitu bagaimana alur dan mekanisme dari penyusunan APBD itu sendiri. Lalu kita masuk kepada yang ketiga, pembahasan. Nah, pembahasan sendiri di dalam APBD provinsi terdapat banyak unsur-unsur yang ada di dalam APBD provinsi. Nah, unsur-unsur APBD provinsi ini sangatlah penting dalam pembuatan APBD provinsi tersebut. Nah, dari situ kita akan coba memasuk ke dalam unsur-unsur apa saja yang ada di dalam APBD provinsi. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam APBD provinsi. Yang pertama adalah rencana kegiatan dan uraiannya secara rinci. APBD provinsi harus mempunyai rencana kegiatan dan diuraikan kegiatan itu secara rinci agar tidak ada terjadi kesalahan di dalam kegiatan tersebut. Lalu kedua, adanya sumber penerimaan. Sumber penerimaan sendiri bisa didapatkan dari hasil kekayaan yang adanya, ataupun pajak retribusi yang ada di dalam daerah tersebut, dan juga dari hasil-hasil lain yang disahkan oleh pemerintah daerah yang ada di provinsi tersebut. Lalu yang ketiga, adanya biaya untuk batas maksimal. APBD provinsi sendiri mempunyai batas maksimal untuk pembiayaannya di dalam daerah-daerah tersebut. Jadi tidak bisa diselewengkan dengan tidak mempunyai batas maksimal. Lalu yang keempat, jenis kegiatan dan proyek dalam bentuk angka. Berarti dalam hal ini kegiatan dan proyeknya yang akan dilakukan pemerintah daerah di dalam APBD provinsi haruslah dalam berbentuk angka, tidak boleh dalam berbentuk hal lain. Lalu yang kelima, periode anggaran dalam 1 tahun. Nah, anggaran periode ini harus ditetapkan dalam setahun masa dari pemerintah daerah itu. Jadi dari Januari sampai pada Desember. Lalu kita masuk kepada sumber pendapatan daerah. Nah, sumber pendapatan daerah sendiri terdapat 3, yaitu PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah tersendiri terdapat 4 kelompok pendapatan yang akan nanti dibahas. Lalu yang kedua, dana bagi hasil atau DBH. Nah,
Dana bagi hasil ini biasanya berasal dari pajak dan sumber daya alam yang ada di dalam provinsi tersebut. Lalu yang ketiga adalah dana alokasi umum atau DAU. Nah, dana alokasi umum ini merupakan dana pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang digunakan secara khusus untuk pemerataan pada setiap pemerintah provinsi. Nah, setelah dari sumber-sumber ini, maka kita akan membahas dari satu-satu ini. Yang pertama, kelompok pendapatan PAD. Nah, kelompok pendapatan PAD sendiri terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, pajak daerah. Nah, pajak daerah ini di dalam hal itu terdapat pajak hotel, pajak restoran, pajak wisata, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah retribusi daerah, seperti parkir, wisata-wisata, dan hal lain yang sebagainya. Lalu hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, setiap provinsi terdapat kekayaan daerah-daerahnya masing-masing. Misalkan di Jambi mungkin kekayaan daerahnya seperti sawit ataupun bahan alam ataupun bahan-bahan buatan yang lainnya. Nah, yang keempat, PAD lainnya atau pendapatan asli daerah lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Berarti pendapatan yang dapat menguntungkan daerah, maka itu dianggap sah. Ataupun hal-hal yang lain yang dianggap sah sama sama pemerintah daerah. Lalu setelah kita membahas dari PAD atau pendapatan asli daerah, kita masuk kepada dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu kan merupakan dana yang berasal dari pajak dan sumber daya alam provinsi tersebut. Nah, dana bagi hasil sendiri, ini hasilnya akan dibagikan kepada pemerintah daerah dan juga akan diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, bagaimana besaran dana bagi hasilnya? Nah, ada 4 cara bagaimana besaran dana bagi hasilnya. Yang pertama, besaran dana dari pajak bumi dan bangunan dengan imbangan 10% untuk pemerintah daerah. Jadi, dana dari pajak bumi dan bangunan dari pemerintah daerah provinsi ini akan dibagi secara 10% kepada pemerintah daerah dan sisanya akan masuk ke dalam pemerintah pusat. Lalu yang kedua, besaran pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Jadi selain dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, maka pajak penghasilan yang lain seperti pajak kendaraan, pajak restoran, pajak penginapan, atau pajak yang lain sebagainya akan diberikan kepada daerah provinsi sebesar 20%, dan sisanya akan dibagikan kepada pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, besaran dana dari BPHTB dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. BPHTB sendiri merupakan dari hasil tambang bumi. Nah, jadi hasil tambang bumi sendiri, pendapatan yang didapatnya 20% akan diberikan kepada untuk pemerintah pusat dan 80%-nya untuk diberikan kepada pemerintah provinsi daerah. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini bagi hasil sumber daya alam, nah akan ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan seperti bagi hasil minyak atau besi, maka akan ditetapkan dari peraturan perundang-undangan besi atau lain sebagainya. Nah, dari besaran dana bagi hasil ini
kita akan lanjut ke dalam bagaimana dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini kan merupakan dana alokasi yang dari APBN yang akan diberikan kepada pemerintah daerah atau APBD daerah dengan tujuan untuk pemerataan setiap provinsi. Nah, bagaimana sih menghitung dana alokasi umum? Nah, dalam hal ini yang pertama merupakan ditetapkannya sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Nah, setidaknya minimal 25% itu penerimaan negeri itu sudah ditetapkan gitu untuk kepada daerah. Nah, lalu untuk daerah provinsi ditetapkan 10%. Jadi provinsi mendapatkan sebagian cuma 10%. Lalu ditetapkan berdasarkan perkalian per jumlah dana alokasi umum untuk provinsi yang ditetapkan APBN dengan porsi provinsi. Nah, itu akan dikali lagi untuk jumlah dana alokasi untuk provinsi yang telah ditetapkan APBN untuk porsi-porsi di provinsi. Lalu yang terakhir, ditentukan atas besar kecilnya fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Jadi dalam hal ini, misalkan kebutuhan daerah tinggi namun potensi daerahnya rendah, maka akan ditentukan dana alokasi umumnya harus menyeimbangi dalam hal itu. Nah, setelah kita mengetahui pendapatan dari APBN sendiri, lalu kita akan masuk ke dalam dana alokasi khusus atau bisa dibilang dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain itu seperti yang pertama, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum. Jadi dana alokasi khusus ini digunakan secara khusus ketika dana alokasi umum tidak bisa mengakomodir kegiatan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Nah, dalam hal ini dana alokasi khusus ini digunakan untuk sebagai dalam pembangunan nasional atau kegiatan untuk perancangan prioritas nasional. Nah, setelah kita masuk dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana asli itu daerah, maka kita akan masuk ke dalam pengeluaran dari APBD provinsi. Pengeluaran APBD provinsi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu belanja daerah. Nah, belanja daerah sendiri merupakan bagaimana mempergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan. Jadi belanja-belanja daerah ini, daerah sendiri merupakan sebuah belanja dari pemerintah daerah dalam untuk kelangsungan dari urusan pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan sendiri merupakan yang digunakan dalam mendanai pelaksanaan pembiayaan dalam daerah. Jadi dalam hal ini, pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk dalam membangun daerah-daerah itu sendiri. Jadi ini jadi semua hal yang dibutuhkan di daerah itu maka akan masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Nah, dari hal situ kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah yang pertama yaitu patokan APBD. Nah, patokan APBD sendiri di mana APBD provinsi dijadikan sebuah patokan dalam melaksanakan proyek tertentu di dalam daerah provinsi tersebut. Jadi APBD provinsi ini sebagai paling utama untuk melaksanakan kegiatan atau proyek-proyek tertentu di dalam daerah provinsi untuk membangun daerah provinsi tersebut. Lalu yang kedua, instrumen kebijakan. Nah, instrumen kebijakan sendiri merupakan APBD provinsi merupakan instrumen kebijakan yang utama
dalam pemerintah daerah provinsi. Nah, pemerintah daerah provinsi ini pasti memerlukan dana karena kita termasuk daerah yang desentralisasi di mana terdapat pemerintah daerah setelah dari pemerintah pusat. Jadi perlu dana dari untuk membangun dari daerah provinsi tersebut. Maka APBD provinsi sendiri merupakan instrumen kebijakan yang paling utama dalam hal ini. Lalu yang terakhir adalah penyusunan APBD. Nah, di dalam penyusunan APBD ini, penyusunan ini sangatlah vital atau sangatlah penting untuk dipelajari karena APBD provinsi ini tidak boleh disalahartikan. Karena bila kita disalahartikan hal ini, APBD ini sangatlah berbahaya karena yang kita pelajari ini dananya sangat besar. Jadi tidak bisa disalahartikan ataupun disalahgunakan dalam hal penggunaan dana ataupun hal lain sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi saya yang telah berikan. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan yang telah saya lakukan selama dalam presentasi ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap patuhi prokes dan selamat siang.